Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Sono di channel Nurul Mahba Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Di pertemuan kita kali ini kita masih membahas speaker protektor, dimana banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber kita, dari teman-teman kita ya, yang gagal merakit speaker protektor ini ya, sehingga di sini Cak Sono mencoba beli PCB ya, beli PCB-nya untuk memahami jalur-jalurnya. Setelah itu Cak Sono baru bisa jelaskan ke teman-teman sekalian. Yang pertama, speaker protektor tidak bekerja. Pada speaker protektor ini, di sini ada IC LM7812, di mana berapapun sumbernya dari trafo, baik dia pakai 15 VAC atau 18 VAC, tegangan yang didapat yang masuk ke relay ini adalah 12 volt ya. Namun ketika teman-teman salah pilih relay ya, misalnya relaynya di sini tertulis 24 volt, maka relay ini nggak akan mau bekerja. Bagaimanapun caranya dia nggak akan bekerja kalau tegangan yang masuk ke kaki relay sini ini sebesar 12 volt, karena relaynya 24 volt. Jadi teman-teman pilih relay yang 12 volt ya. Oke, yang pertama selesai. Yang kedua, jeduk ya saat power dimatikan. Power jeduk di saat dimatikan ya, biasanya salah dalam penyambungan power supply-nya ya. Power supply-nya ini misalnya kita pakai 15 VAC. Jangan untuk 15 VAC-nya jangan ambil dari PSU yang ada elko-nya ya, misalnya ada PS mini atau apa. Jadi dia langsung aja 15 VAC masuk ke input ya, masuk ke dioda sini, difilter sama 7812 keluar 12 volt ya. Di convert ya, jadi di step down. Misalnya keluar dari trafonya sebesar 18 VDC, di step down ya, sama 7812 ini jadi 12 volt. Setelah masuk ke elko sini, ternyata ukuran mikronya ini terlalu besar ya. Ternyata misalnya kan di sini pakai 1000 mikrofarad ya. Misalnya di sini dipasang 4700 mikrofarad. Ketika power dimatikan, maka si elko ini nggak langsung habis ya, nggak langsung habis tegangannya. Kalau tegangannya nggak langsung habis, maka si relay ini dia belum memutus saklarnya. Jadi gunakan ini. Kalau powernya jeduk saat dimatikan, berarti ini kurangi nilai faradnya ya. Misalnya kalau bawaannya di sini 1000 ya, misalnya dia masih jeduk, kurangi sampai di 100 mikrofarad. Oke, selesai untuk masalah jeduk. Yang kedua, masalah ini DCP ya. Jadi dia protek saat ada tegangan. Cara ceknya di sini. Jadi jangan dicek ke power ya. Kalau dicek ke power nanti gimana kalau dialiri tegangan sama dengan tegangan input ya. Jadi pada protektor ini mengandalkan cara kerja transistor
bagaimana dia agar dalam posisi saturasi dan cut off. Jadi kalau ada tegangan DC, yang masuk ke output ya, output power, itu sama saja memberi perintah pada relay ini untuk menjadikan transistor yang di sini ini dalam kondisi saturasi. Jadi kolektor dan emitornya nyambung, ya, seperti ini. Nah, dia protect. Ya. Nah, dari mana? Nah, dari sini. Dari optocoupler dia akan mengirim ke sini ke kaki basisnya, ya, ke kaki basisnya. Nah, setelah kaki basisnya mendapat tegangan, maka kolektor dan emitornya dia nyambung. Ya, seperti ini ya, nyambung. Jadi dia kacau sudah. Kalau sudah kolektor dan emitornya nyambung, nah, dia akan memberi perintah pada transistor yang lain di sini untuk memutus jalur tegangan dari power supply ke relay. Seperti itu teman-teman kerjanya ya, dari sini ya. Nah, dia protect. Jadi ini untuk DCP-nya sudah bekerja. Terus bagaimana dengan OCP-nya? OCP-nya apa harus disambung ke power dulu? Ya kalau ininya fix. Kalau ini nggak fix, kalau ininya nggak fix, ya powernya jebol. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Di sini ada optocoupler, dimana pada EE ya, di sini jalur EE ya, E plus dan E min, ini dipasang pada kaki emitor transistor final ya. Nanti kita bahas yang BTL sama yang output kolektor. Jadi cara kerjanya, ketika speaker kita short ya, dalam artian konslet, ada hubungan singkat, power akan mengeluarkan tegangan DC sama dengan tegangan input ya, sama dengan VCC. Jadi dari R150 ini akan masuk ke sini dan memberi perintah pada optocoupler ya. Kaki 1 dan 2 nya akan mendapat tegangan. Nah, kaki 1 dan 2 ini akan menjadikan kaki 3 dan 4 ini short ya. Kaki 3 dan 4 ini ketika short dia akan terhubung dengan tegangan 12 volt di sini ya. Jadi cara ceknya nggak usah lah teman-teman harus dirakit ke power dulu ya, kita pasang dulu ya. Jadi cara cepatnya teman-teman pasang di sini ya, di sini di shortkan langsung di kaki 3 dan 4, kaki 3 dan 4 nya di shortkan. Nah, dia akan protect ya. Jadi ketika ada tegangan yang masuk dari kaki emitor transistor final, dia akan memberi perintah pada optocouplernya untuk menyambungkan tegangan 12 volt ya, mengalir ke transistor di sini ya. Ketika transistor ini dialiri tegangan, maka kaki basisnya akan memberi perintah pada kaki kolektor dan emitornya untuk dalam posisi saturasi ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi terus bagaimana Bang kalau protektor ini diumpankan ke power BTL? Nggak usah repot-repot teman-teman, berkaca saja pada power build up ya. Power build up kan stereo, menggunakan satu speaker protektor, di mana di sini dipasang ke emitor transistor final yang channel A, di sini dipasang ke emitor yang transistor final channel B ya. Jadi ketika dia protect ya, salah satu ada yang
Protect atau speakernya Protect, dia akan sama memberi tegangan pada optokoplernya ya. Jadi kalau untuk power BTL, satu unit speaker protector ini jadi power mono ya, untuk power mono. Jadi outputnya nanti di sini ya, di sini ya. Gitu. Terus kalau sensitif gimana Bang? Kalau sensitif, kalau terlalu sensitif ini ada pada resistor 150 ohmnya ya. Jadi ketika ada bass ya, mungkin powernya teman-teman mengeluarkan tegangan DC ya, meskipun itu kecil ya. Nah, dia tetap akan memberi perintah pada optokoplernya ya. Makanya di sini boleh teman-teman naikkan sampai di 470 ohm atau 560 ohm ya, untuk mengurangi sensitivitas tegangan yang masuk ke optokopler ya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau ke output kolektor Bang ya, dipasang ke output kolektor ya, sama saja. Kalau output emitor arus jepit dia masuk melalui kaki emitor ya ke air couple. Tapi kalau output kolektor, nah, dia arus jepitnya masuk dari kaki kolektor. Berarti EE ini dipasang ke kaki kolektor ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sepintas kalau kita ini memahami cara kerjanya. Cuman pada output kolektor Cak Sono jarang dapat pengerjaan output kolektor, jadi belum pernah coba ini juga. Tapi kalau dilihat dari sistem kerjanya, dia dipasang ke arus jepit ya. Ya, dipasang ke arus jepit. Jadi sebelum air kapur di sini, di situ kan ada tegangan yang menuju ke output speaker, yang nantinya jadi arus jepit setelah air kapur. Oke. Seperti itu saja penjelasan masalah speaker protector. Jika ada yang, oh iya, sebentar. Di sini ada satu lagi. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan. Ya, di sini ya. Ini ada kaki posisi transistor yang kebalik ya. Ya, dari gambar PCB yang tengah itu PCB. Nah, ternyata di sini ada dua PCB yang berbeda, mungkin yang produk baru dengan produk lama ya. Kalau yang produk lama ini kaki penempatan transistornya sama dengan PCB. Tapi kalau yang produk baru ini dibalik teman-teman ya, memang kebalik ya. Tapi ada produk pasaran yang pakai PCB lama, transistornya dibalik ya. Jadi cara meneliti benar atau tidak, di situ teman-teman cek di sini di kaki emitornya ya. Di kaki emitornya, kalau di sini emitor, di sini juga harus emitor ya. Jadi dia ya, ini dia nggak sama dengan gambar PCB ya. Antara TR yang ini dengan ini, kaki emitornya harus sejajar ya. Jadi dari jalurnya di sini teman-teman ya, di sini ya, jelas ya. Di sini emitor, dia masuk ke emitor seperti itu. Udah sukses. Jadi seperti ini. Ketika dia konslet di sini, nah, nyambung ya. Ketika ketika di situ ada DCO, di sini yang nyambung ya. Jadi seperti itu cara kerja dari speaker protector ini. Untuk itu silakan teman-teman simak
ya videonya. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemungkinan akan Cak Sono jawab ketika Cak Sono lagi nggak sibuk-sibuknya ya. Oke, sementara seperti itu aja. Saya kira sudah cukup jelas. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.